Pada awal kisah film ini, kita diperlihatkan kepada seorang polisi yang sedang menjalankan tugasnya untuk memantau pergerakan jual beli narkoba di sebuah kota. Ia sendiri bernama Damian, dan diketahui Damian memang telah lama menjadi bagian dari bisnis haram tersebut. Damian adalah anak buah yang sangat dipercaya oleh bosnya, dan pada malam ini, atasannya yang bernama Kevin mencurigai bahwa salah satu anggotanya telah merencanakan sesuatu untuk berkhianat. Mencium bau kehancuran terhadap bisnisnya tersebut, Kevin mencurigai Damian yang semakin hari semakin berubah. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Kevin memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menangkap Damian. Dengan pengalaman bertarung selama bertugas, Damian berhasil melumpuhkan semua lawannya, termasuk juga dengan Kevin. Namun di akhir kematiannya, Kevin mengatakan jika saat ini istri Damian dalam keadaan bahaya, karena pada faktanya Kevin telah membuat perintah terhadap anggotanya yang lain untuk membunuh istrinya tersebut. Dengan sangat terburu-buru Damian bergegas untuk pulang, namun sayangnya ia terlambat untuk menyelamatkan istrinya itu. Pasca kejadian ini, Damian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi. Beralih ke sebuah SMA, seorang guru sejarah yang bernama Simon membuat peringatan terhadap beberapa muridnya untuk menjauhi narkoba. Karena sebetulnya anggota dari organisasi jual beli narkoba telah berhasil merekrut beberapa siswa di sana untuk menjadi pengedar narkoba. Simon yang juga sebagai sahabat dekat Damian, ia mencoba untuk meminta bantuan kepada Damian untuk menyelidiki peredaran narkoba di tempat ia mengajar. Namun mengingat atas kematian istrinya, Damian menolak permintaan dari sahabatnya itu. Pada malam harinya, Simon yang hanya seorang diri berusaha untuk mengungkap siapa di balik pelaku utama yang telah menjadi pengedar narkoba terhadap beberapa murid di sekolah tersebut. Simon mencoba untuk mencari informasi dengan mendatangi sebuah ruangan yang kebetulan petugas kebersihan sedang melakukan pekerjaan rutinitasnya. Belum sempat memasuki ruangan yang ia curigai telah menyimpan beberapa narkoba, seorang misterius ternyata telah mengetahui keberadaan Simon dan tanpa banyak bicara, ia pun membunuh Simon di tempat tersebut. Berita kematian Simon tersebar luas lewat media televisi dan mengetahui bahwa sahabat dekatnya tewas, Damian kemudian bergegas untuk pergi ke rumahnya. Pada saat itu istri Simon sangat merasa kehilangan melihat kepergian suaminya tersebut yang meninggal secara tak terduga. Di sisi lain, Kamil sebagai anak semata wayangnya juga merasa bersedih atas kepergian ayahnya itu. Damian yang cukup tertekan setelah kepergian istri dan sahabatnya, tampaknya ia harus kembali sebagaimana seorang agen rahasia. Damian sangat merasa bersalah dan untuk menebus kesalahannya tersebut, Damian berencana untuk kembali beraksi demi memberantas organisasi narkoba yang telah menyebabkan meninggalnya istri dan sahabatnya. Untuk memulai misinya, Damian mendatangi tempat di mana Simon mengajar. Ia pun mendaftarkan diri untuk menjadi guru sejarah menggantikan sahabatnya itu. Di sana ia bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Leszek. Dalam pertemuan tersebut, Leszek memberitahukan mengenai kasus narkoba yang terjadi di sekolahnya. Tak hanya itu, Damian juga bertemu dengan wakil kepala sekolah yang bernama Agatha, dan karena memang tidak ada calon pengganti untuk mengajar sejarah, dengan senang hati Leszek dan Agatha menerima Damian untuk mengajar di sekolah tersebut. Singkat cerita, Damian akhirnya memulai pekerjaannya dengan mengajar di kelas 3. Sebagai sekolah SMA dengan predikat terburuk, kondisi semua siswa di sana memang sangatlah mengkhawatirkan karena tidak mempunyai sopan santun sebagaimana seorang murid menghormati gurunya. Apalagi pada saat itu seorang murid botak yang bernama Vinci memiliki sifat yang sangat arogan. Hal ini pun membuat kepala keamanan sekolah yang bernama Simelski mengeluarkan Vinci dari kelasnya.
Sprawdźcie, czy ma coś przy sobie i zabierzcie go. Tak hanya itu, ketika sepulang sekolah, Vinci kembali membuat onar dengan mempermainkan Agatha yang ingin beranjak pergi. Namun beruntung, Damian yang ada di sana dapat menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, Vinci akhirnya ditangkap oleh temannya sendiri yang ternyata mereka adalah segerombolan siswa pengedar narkoboy. Melihat Vinci yang hampir ditangkap oleh Damian, Jaro kemudian memberikan temannya itu sebuah pelajaran karena tindakan Vinci yang bisa saja membuka identitas asli mereka sebagai pengedar. Tak lama kemudian, kepala keamanan yang tak lain adalah Simelski akhirnya mendatangi mereka. Pada saat ini pun kita mengetahui bahwa Simelski adalah seorang bos bandar narkoba yang memanfaatkan muridnya untuk melakukan bisnis haram tersebut. Untuk membuat Vinci agar jera, mereka pun mematahkan kakinya agar tidak dapat kembali ke sekolah. Pada keesokan harinya, semua guru di sana merasa kagum melihat aksi Damian yang berhasil menyelamatkan Agatha. Namun tidak dengan Simelski yang sangat tidak menyukai kehadiran Damian. Ia mengira keberadaan Damian di sekolah tersebut akan berdampak buruk terhadap bisnisnya. Di saat Damian memasuki kelas, seluruh siswa mengucapkan selamat kepada Damian yang berhasil menyelamatkan Agatha. Mereka tidak mengira bahwa guru sejarah mereka yang baru memiliki kemampuan bertarung yang hebat, sehingga salah satu muridnya yang bernama Harry sangat berkeinginan untuk belajar bertarung kepada Damian. Menanggapi permintaan dari muridnya, Damian membawa mereka ke ruangan olahraga untuk memperagakan sedikit teknik bela diri kepada semua muridnya itu. Tak lama kemudian, Kamil yang juga menjadi salah satu murid di sana merasa kesal melihat Damian di mana pada waktu ayahnya meminta bantuan, ia malah menolaknya. Dan meskipun demikian, Damian berjanji kepada Kamil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Demi mengungkap siapa seorang yang menjalankan bisnis haram tersebut. Damian juga mengatakan bahwa ia melamar menjadi guru tidak lain untuk mencari kebenaran atas kematian ayahnya. Mój tata nie żyje. Pada keesokan harinya, seorang siswi yang bernama Emilia melihat salah satu temannya sedang bertransaksi narkoba bersama anak buah Jaro. Wajar saja Emilia melarang hal tersebut kepada temannya, karena bagaimanapun ia tidak mau temannya menjadi pecandu narkoba. Jaro yang melihatnya kemudian memerintahkan Emilia untuk tidak ikut campur, dan datanglah Kamil dengan maksud ingin menyelamatkan Emilia. Sedikit baku hantam pun terjadi di antara geng Jaro dan Kamil, dan dapat kita ketahui anak buah Jaro jauh lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Setelah kembali ke dalam kelas, Kamil datang dengan wajah memarnya. Hal tersebut pun membuat seluruh murid Damian sangat ketakutan akibat ulah dari geng Jaro. Menanggapi hal itu, Damian mengajak seluruh muridnya untuk belajar seni bela diri bersama-sama. Dan di ruangan sekolah yang sudah tak terpakai, Damian memanfaatkan tempat tersebut untuk ruangan berlatih bersama murid-muridnya itu. Just take the time to ask yourself one question. Jimmy James, what you living for? Yeah, my rise above, cause when the people bring in hate, I'll be giving them back. Di waktu yang sama, Jaro merasa khawatir dengan kehadiran Damian yang bisa saja merusak bisnisnya tersebut. Ia pun membuat rencana untuk melakukan penyerangan terhadap Damian. Singkat cerita, Damian yang baru saja usai melatih murid-muridnya, ia pun kedatangan anak buah Jaro lengkap dengan penutup wajah, dan sebuah aksi baku hantam pun tak dapat dihindarkan.
Meskipun Damian cukup kewalahan, tampaknya ia berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Pada keesokan harinya, Jaro yang melihat Damian tidak kenapa-napa setelah mendapat serangan, ia mulai curiga kepada Damian yang dapat dipastikan Damian bukanlah seorang guru cap kaleng-kaleng. Dan untuk rencana selanjutnya, Simelski sebagai bos pengedar mempunyai rencana yang lebih hebat, yaitu mengeluarkan Damian dari sekolah tersebut entah bagaimanapun caranya. Kemudian scene beralih di rumah Emilia di mana ayah yang sangat ia sayangi mendapatkan ancaman dari geng Jaro. Akan tetapi Emilia yang tidak ingin ayahnya kenapa-napa, ia pun bersedia untuk melakukan apapun yang Jaro perintahkan. Dalam hal ini, Jaro memerintahkan Emilia untuk menfitnah Damian. Dan benar saja ketika masuk sekolah, Damian akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut karena adanya laporan dari Emilia yang mengatakan bahwa Damian telah melakukan pelecehan terhadap dirinya. Rencana tersebut pun berhasil mereka lakukan, di mana Jaro dan Simelski sangat senang melihat Damian sebagai momok akhirnya dapat dikeluarkan dari sekolah tersebut. Pada malam harinya Damian mendatangi rumah Emilia untuk mencari kebenaran. Emilia kemudian berkata bahwa ia melakukan hal tersebut karena Jaro mengancam akan membunuh ayahnya jika ia tidak menuruti perintah dari Jaro. Setelah mengetahui hal tersebut, Damian mengerti tentang apa yang dialami oleh Emilia. Ia pun berjanji untuk mengakhiri semua masalah yang terjadi di sekolah itu. Damian kemudian mendatangi sekolah dengan maksud ingin mencari barang bukti narkoba yang telah diselundupkan oleh geng Jaro. Pada saat itu, Damian menemukan kejanggalan yang dilakukan oleh beberapa pegawai sekolah. Ia meyakini bahwa geng Jaro telah bekerja sama dengan pihak jasa pengantar makanan. Damian kemudian mengikuti mobil dari pihak pengantar makanan dan tibalah ia di sebuah pabrik. Tak lama kemudian, beberapa penjaga di sana mengetahui keberadaan Damian. Singkat cerita, Damian melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah bahwasanya narkoba yang berada di sekolah tersebut diselundupkan oleh pihak jasa pengantar makanan. Akan tetapi, Leszek sebagai kepala sekolah tidak mempercayai apa yang telah ia katakan. Damian, wszyscy jesteśmy zmęczeni tematem tych narkotyków. Słowa jak nas z boka. Malam harinya, Agatha mendatangi Damian dan meminta maaf karena sebelumnya ia tidak mempercayai Damian. Dalam pertemuan itu, Damian akhirnya membuka suara jika dirinya dulu adalah agen mata-mata polisi. Namun setelah kematian istrinya, ia lebih memilih untuk keluar dari pekerjaannya tersebut dan untuk sekarang ini, ia kembali beraksi dengan menyamar sebagai guru sejarah demi mengungkap motif kematian sahabatnya, yaitu Simon. Esok harinya pada saat mereka tiba di sekolah, Agatha tanpa sengaja menemukan sebuah buku rahasia milik Simon. Buku tersebut menunjukkan sebuah lokasi yang cukup mencurigakan dan untuk membongkar semuanya, Agatha mengajak Damian untuk memeriksa lokasi tersebut sesuai petunjuk dari buku milik Simon. Berselang beberapa lama, Damian yang ditemani Agatha sampai di lokasi sesuai dari petunjuk tersebut. Mereka pun akhirnya menemukan begitu banyak narkoba yang akan diedarkan kepada semua orang, termasuk juga dengan seluruh siswa. Akan tetapi tindakan mereka diketahui oleh Jaro dan Simelski, dan yang paling mengejutkan ternyata Leszek sebagai kepala sekolah juga terlibat dalam bisnis haram tersebut. Zostawić uchylone drzwi. Dostali taką szkołę, jakiej chcieli. Samo. Beruntung sebelum baku hantam dimulai, Damian mendapatkan bantuan dari murid-muridnya, di mana Camille, Harry, dan yang lainnya akan terlibat pertarungan bersama Damian. Dan inilah yang akan terjadi.
Piękna miejscowość uzdrowiskowa. Dalam pertarungan tersebut, Jaro dan Simelski berhasil dibunuh, namun tidak dengan Leszek yang berhasil kabur dengan membawa Agatha sebagai sendera. Di saat Agatha berhasil meloloskan diri, inilah momen yang tepat dan... Nice, Leszek akhirnya tewas setelah Kamil berhasil menguburnya dengan bongkahan botol bekas. Entah bagaimana setiap film apapun itu, pihak kepolisian selalu datang terlambat, namun yang pasti pihak berwenang akan menangkap mereka dan menjebloskannya ke dalam penjara. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.